Halo Sobat Kiziners, kembali lagi dalam Nutri Talk Update. Kali ini aku akan membahas terkait HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah retrovirus yang menginfeksi sel dan sistem imun. Infeksi virus berakibat pada kerusakan progresif dari sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan defisiensi kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS atau kepanjangan Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV yang termasuk famili Retroviridae. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Berdasarkan laporan epidemi HIV global, United Nations Program on HIV and AIDS tahun 2019 menyatakan terdapat 38 juta penduduk di dunia mengidap penyakit HIV/AIDS pada tahun 2019. Bahkan sebanyak 7,1 juta penduduk di dunia tidak mengetahui bahwa telah terinfeksi HIV. Epidemi HIV merupakan masalah dan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, yang salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, jumlah kasus HIV positif dalam 5 tahun terakhir sebagian besar mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kasus baru HIV positif sebesar 30.935 jiwa. Tahun 2016 meningkat menjadi 41.250 kasus baru, dan di tahun 2017 tetap mengalami peningkatan sebesar 48.300 kasus baru, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 46.659 kasus baru, dan meningkat kembali di tahun 2019 sebanyak 50.282 kasus baru. Infeksi HIV pada tahun 2019 paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif, yaitu usia 25-49 tahun sebanyak 70,4%. HIV sebenarnya tidak menular dengan mudah seperti virus influenza. HIV terdapat dalam darah, sperma, cairan vagina, dan dalam jumlah terbatas dalam ASI individu yang terinfeksi HIV dan AIDS. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui beberapa cara. Itu yang pertama, hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV merupakan faktor resiko utama penularan virus ini. Sebagian besar kasus penularan HIV terjadi ketika individu terlibat dalam hubungan seks tanpa penggunaan alat pelindung. Dan cara kedua, penularan HIV adalah melalui paparan darah yang terkontaminasi. Seseorang dapat terinfeksi HIV jika darah yang terinfeksi virus ini masuk ke dalam aliran darah mereka. Sumber darah yang terkontaminasi ini dapat berasal dari transfusi darah yang tercemar HIV, atau dari penggunaan jarum atau pisau yang sebelumnya digunakan oleh seseorang yang juga terinfeksi HIV dan tidak disterilkan setelah penggunaannya. Ini juga termasuk penggunaan peralatan suntik dan tusuk seperti alat tato, akupuntur, atau tusuk yang terkontaminasi. Penggunaan bersamaan jarum suntik oleh penggunaan narkoba yang menyuntikkan obat-obatan juga merupakan salah satu faktor resiko penularan HIV. Dan yang terakhir, penularan HIV dapat terjadi dari ibu ke bayi atau ke anak mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penularan HIV dari seorang ibu ke bayi dapat terjadi dalam beberapa cara. Selama kehamilan, ketika janin masih berada dalam rahim ibu, dengan resiko kejadian sekitar 5-10%. Selama proses persalinan, dengan resiko kejadian sekitar 10-20%. Sebagian besar penularan HIV dari ibu ke bayi terjadi ketika proses persalinan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pada plasenta, terutama jika plasenta mengalami peradangan atau infeksi. Ini mengakibatkan adanya sedikit pencampuran darah ibu dan bayi, dan terkadang bayi terpapar oleh darah dan lendir ibu di jalan lahir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kulit bayi yang baru lahir, yang masih sangat lemah dan rentan terhadap infeksi saat kontak dengan HIV, serta kemungkinan bayi menelan darah atau lendir ibu yang dapat menyebabkan infeksi HIV. Selama menyusui, bayi dapat tertular HIV melalui pemberian ASI atau air susu ibu dari ibu yang terinfeksi, dengan resiko sekitar 10-15%. Anak-anak dan remaja dapat terinfeksi HIV melalui kontak dengan cairan tubuh atau darah, atau melalui aktivitas seksual yang mencakup kekerasan seksual, pemaksaan, atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Infeksi klinis HIV/AIDS terbagi menjadi 4,
keempat, yaitu stadium pertama adanya asimptomatik, yang artinya setelah individu terinfeksi tanpa adanya gejala yang terlihat, dan adanya limfadenopati generalisata. Stadium kedua adanya penurunan berat badan 10%, adanya manifestasi mukokutaneus ringan atau dermatitis seboroik, prurigo, infeksi jamur kuku, ulcerasi oral berulang, ulkus mulut berulang, colitis angularis, dan adanya herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA yang berulang seperti sinusitis bakterial. Stadium ketiga adanya penurunan berat badan 10%, adanya diare kronis tanpa penyebab yang jelas lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan tanpa penyebab yang jelas lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral, hairy leukoplakia, tuberkulosis paru, infeksi bakterial yang berat seperti pneumonia, myositis, dan lain-lain. Untuk stadium keempat, berat badan berkurang lebih dari 10% dari berat badan semula, disertai salah satu diare kronis tanpa penyebab yang jelas lebih dari 1 bulan, atau kelemahan kronis dan demam berkepanjangan tanpa penyebab yang jelas. Adanya pneumocystis carinii pneumonia, toxoplasmosis otak, diare karena cryptosporidiosis selama lebih dari 1 bulan, Cryptococcus extra paru, penyakit sitomegalovirus pada satu organ selain hati limpa atau kelenjar getah bening, infeksi virus herpes simplex di mukokutaneus selama lebih dari 1 bulan atau organ dalam, progresif multifocal leukoencephalopathy, mikosis endemik yang menyebar, kandidiasis esofagus, trakea dan bronki, mycobacteriosis atipik menyebar atau di paru, septicemia salmonella non tifoid, tuberkulosis ekstra paru, limfoma, sarkoma kaposi, encephalopati HIV, atau adanya gangguan dan atau disfungsi motorik yang mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan tanpa ada penyakit penyerta lain selain infeksi HIV yang dapat menjelaskan mengapa demikian. Dalam hal ini dapat disimpulkan erat kaitannya dengan status gizi, yaitu pertama, kehilangan berat badan yang tidak disadari sebanyak 10% dalam 12 bulan. Kedua, kehilangan berat badan yang tidak disadari sebanyak 10% dalam 6 bulan. Ketiga, kehilangan 5% dari massa tubuh selama 6 bulan. Pada pria, massa sel tubuh kurang dari 35% dari total berat badan, dan massa indeks tubuh kurang dari 27. Pada wanita, massa sel tubuh kurang dari 23% dari total berat badan dan massa indeks tubuh kurang dari 27. Maka dari itu perlu diterapkan pengaturan diet. Tujuan terapi diet yang pertama adalah mencapai dan mempertahankan berat badan serta komposisi tubuh yang diharapkan, terutama jaringan otot. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi. Dan yang ketiga, mendorong perilaku sehat dalam menerapkan diet, olahraga, dan relaksasi. Beberapa syarat diet dimulai dari energi. Pada stadium 1, kebutuhan energi normal dengan memperhatikan gizi seimbang. Pada stadium 2, kebutuhan energi meningkat 10% dari kebutuhan energi normal. Pada stadium 3 dan 4, kebutuhan energi meningkat 20-30% dari kebutuhan normal. Untuk protein, kebutuhan protein diperkirakan 1-1,4 gram per kilogram berat badan untuk pemeliharaan tubuh dan 1,5-2 gram per kilogram berat badan untuk pemulihan. Sebagian besar pasien yang dirawat membutuhkan protein 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Pembatasan protein hanya ditujukan kepada orang dengan penyakit hati dan ginjal yang berat. Selanjutnya, lemak. Kebutuhan lemak berdasarkan proporsi energi antara 20-25% dari total energi sehari, dengan rasio lemak tidak jenuh dan lemak jenuh adalah 2:1. Pada keadaan tertentu seperti kadar trigliserida di atas 400 mg per desiliter, pemberian lemak sangat minimal. Selanjutnya, karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat berdasarkan proporsi energi sebesar 60-75% dari total energi sehari, atau sisa total energi setelah dikurangi energi dari protein dan lemak.
lemak. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral dapat diambil dari angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan sesuai usia. Selanjutnya, cairan dan elektrolit. Kebutuhan cairan pada individu terinfeksi HIV sama dengan mereka yang normal dan diperkirakan menjadi 30-40 ml per kilogram atau 8-12 gelas untuk dewasa per hari, dengan penambahan jumlah jika terdapat diare, mual, muntah, keringat malam, dan demam yang berkepanjangan. Beberapa informasi penting yang perlu disampaikan adalah syarat diet untuk stadium 1 dan 2. Mengonsumsi protein dari sumber hewani dan nabati seperti daging, telur, ayam, ikan, dan kacang-kacangan dan produk olahannya. Yang kedua, banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan secara teratur, terutama sayuran dan buah-buahan berwarna yang kaya vitamin A dan zat besi. Yang ketiga, bila sudah terbiasa minum susu, boleh diteruskan. Dan yang keempat, menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi seperti tape dan brem. Yang kelima, menghindari makanan yang merangsang alat penciuman untuk mencegah mual seperti lada, merica, atau penggunaan cabai. Dan yang keenam, menghindari makanan yang merangsang secara mekanik, termik, maupun kimia. Dan yang ketujuh, menghindari kafein, alkohol, dan rokok. Dan yang ke-8, makanan bebas dari pestisida dan zat-zat kimia. Dan yang ke-9, bila mendapat obat antiretroviral, pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat saat lambung kosong, lambung berisi, atau diberikan bersama-sama dengan makanan. Selanjutnya, syarat diet untuk stadium 3 dan 4. Yang pertama, mengonsumsi protein dari sumber hewani dan nabati seperti daging, telur, ikan, ayam, dan kacang-kacangan, serta produk olahannya. Dan yang kedua, makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering. Ketiga, sayur dan buah-buahan diberikan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, rendah serat, makanan lunak atau cair jika ada gangguan saluran pencernaan. Rendah laktos dan rendah lemak jika ada diare. Dan yang keenam, dianjurkan minum susu yang rendah lemak dan sudah dipasteurisasi. Jika tidak dapat menerima susu sapi, dapat diganti dengan susu kedelai. Dan yang ketujuh, bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi klien untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Dan yang kedelapan, sesuaikan syarat diet dengan infeksi oportunistik dan penyakit lain yang menyertai seperti tuberkulosis, diare, sarkoma, kandidiasis oral. Dan yang kesembilan, menghindari makanan yang diawetkan dan beragi. Kesepuluh, menghindari aroma makanan yang merangsang untuk mencegah mual seperti penggunaan lada, merica, cabai, dan penggunaan makanan yang menyengat. Dan yang ke-11, menghindari kafein, alkohol, dan rokok. Ke-12, makanan bebas pestisida dan zat-zat kimia. Selanjutnya, dapat ditambahkan suplemen vitamin, tetapi pemberian megadosis harus dihindari karena dapat menekan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, bila mendapat obat antiretroviral, pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat saat lambung kosong, lambung terisi, atau diberikan bersama-sama dengan makanan. Baiklah, sekian pembahasan terkait HIV/AIDS dan beberapa informasi penting terkait makanan untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan secara drastis. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Thank you for watching. See you the next video. Bye-bye.